Kisah akan berfokus pada sosok tentara bernama Cameron Poe, tapi biasa dipanggil Cameron, di mana dia baru saja pulang dari tugasnya dan menemui sang istri tercinta yang kebetulan sedang hamil anaknya Pak RT. Enggak lah, tentu saja anaknya Cameron. Tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengganggu istrinya, di mana Cameron sempat ingin menghajar mereka, namun berhasil diredam oleh sang istri. Hey. Come on, Daddy, let's dance. Saat akan pulang, lagi-lagi orang tadi muncul kembali dan mengejek Cameron, yang tentu saja ketiga orang itu tidak ada apa-apanya dibanding fisik dan mental perang yang dimiliki Cameron. Terjadilah perkelahian di antara mereka berempat, di mana Cameron mampu dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Namun yang menjadi masalah adalah salah satu dari preman tersebut tewas akibat serangan bela diri militer mematikan yang dimilikinya. Alhasil, karena kemampuan militer yang dimilikinya, Cameron pun dianggap sebagai senjata yang mematikan dan akan dihukum di penjara federal selama 7-10 tahun. Dan inilah Con Air. Hari demi hari, bulan demi bulan, kliwon demi kliwon, tahun demi tahun Cameron lewati dengan kelahiran sang anak pertama yang tak bisa dia saksikan. Namun sang istri terus setia menunggu sambil mengirimi foto-foto anaknya. Hal itu ternyata tidak membuat Cameron sedih, apalagi mewek di pojokan sel penjara. Melainkan dia terus berlatih dan fokus karena sudah terbiasa mendapat latihan keras selama di militer. Apalagi ditambah dengan semangat ingin segera keluar dan menemui putri kecilnya tersebut. Cameron sendiri mendapat teman satu sel yang sangat manis bernama Mike. Ini orangnya, dan kebetulan hari ini adalah hari kebebasan Cameron sekaligus pemindahan beberapa tahanan termasuk Mike, di mana Cameron akan ikut naik pesawat bersama dengan para tahanan pindahan tersebut. I'm going home, son! Di sisi lain, kita akan melihat seorang panglima polisi bernama Vince. Ini orangnya, di mana dia bertugas untuk mengawasi pemindahan para napi, yang ternyata para napi yang akan dipindahkan ini adalah napi kelas kakap yang memiliki riwayat kejahatan paling berat di antara yang lain. Sampai di ruang kontrol, Vince pun bertemu dengan seorang agen DEA, di mana si agen tersebut mengirim salah satu anak buahnya untuk menyamar sebagai salah satu napi dengan tujuan untuk mengawal dan mengawasi para tahanan tersebut dari dalam pesawat. Dan kita akan diperkenalkan satu persatu dari para napi, dimulai dengan Billy, sang pembunuh massal, di mana dia telah membunuh satu keluarga besar dengan sangat sadis. Bahkan ketika ada orang yang menyenggolnya, Billy tidak akan segan-segan membacok orang tersebut. Kedua, ada Nathan Jones, seorang mantan jenderal pemberontak yang pernah meledakkan bom pada sebuah pertemuan besar internasional, sekaligus orang yang pernah mengalahkan Yuri Boyka di dalam penjara. Ketiga, inilah yang paling mendekati Dajjal, di mana dia pernah melakukan semua kejahatan di dunia seperti menculik, memperkosa, menipu, membunuh, merebut cewek orang, kabur dari penjara, dan berbagai kejahatan besar lainnya. Pria ini bernama Cyrus Grayson. Dan setelah sisa napi sudah masuk, giliran Cameron yang turun, di mana Vince mengatakan bahwa dia hanya ikut menumpang pesawat karena sudah bebas bersyarat dan dia bukan siapa-siapa. Saat semua napi sudah berada dalam pesawat, kita akan melihat satu napi yang tidak asing, yaitu Machete, di mana dia merupakan salah satu napi yang sudah memperkosa 23 wanita dan menato para korban di lengan kanannya. Anyway, I despise rapists. Saat akan lepas landas, kita akan dikejutkan saat melihat Cyrus dan beberapa tahanan khusus ternyata berencana untuk kabur, di mana mereka menyembunyikan sebuah kawat di balik kulitnya untuk membuka borgol di tangannya. Dan salah satu anak buah dari Cyrus pun menyembunyikan sesuatu di dalam tenggorokannya, di mana itu adalah sebotol bensin dan korek api untuk membuat pengalihan bagi para penjaga. Dan saat waktunya tiba, seluruh petugas pun dibuat sibuk, sementara Cyrus dan Nathan keluar dari kurungan yang pada akhirnya berhasil menguasai pesawat tersebut. Dan itu cukup membuat Cameron emosi. Cyrus dan kawan-kawan pun memborgol para petugas yang tersisa, yang mana salah satunya adalah petugas perempuan, di mana Machete sangat ingin sekali menikmati tubuhnya, sehingga hal itu mendapat pertentangan dari Cyrus karena ini bukanlah waktu yang tepat. Relax, he's right. Not here, not now.
Dan saat mereka semua sedang merencanakan untuk pemberhentian selanjutnya, tiba-tiba si agen DEA pun mengeluarkan pistol dan menyandera salah satu dari mereka, di mana Cameron mencoba untuk membuat si agen tersebut untuk tenang. Namun sayang, si agen yang terlalu ketakutan akhirnya harus tewas tepat di depan Cameron, dan itu cukup disesalkan. Dan setelah sebagian besar napi tewas, Cyrus dan kawan-kawan pun bingung karena harus menurunkan 6 narapidana di pemberhentian selanjutnya. Karena jika mereka tidak melakukan itu, tentu hal itu akan diketahui oleh pos pemeriksaan di sana. Cameron pun ditunjuk sebagai sukarelawan untuk turun di tempat transit tersebut, namun dia memilih untuk tinggal karena beralasan bahwa hukumannya masih 15 tahun dan ingin ikut kabur bersama Cyrus dan kawan-kawan. Padahal sebagai seorang mantan militer, Cameron tentu peduli dengan Mike dan petugas wanita yang tak mungkin dia tega meninggalkan mereka di pesawat tersebut. You're not that guy anymore, you're a convict. Cameron pun menemukan sebuah recorder di tubuh si agent untuk kemudian dia mengambil yang akan dia gunakan untuk mengungkap rencana pelarian ini kepada polisi. Sementara itu, kita akan melihat Vince dan para sipir yang akhirnya menemukan sebuah lubang di dalam dinding kamar penjara Cyrus yang ternyata dia sudah merencanakan pelarian tersebut sejak lama. Dan saat Vince dan sipir sadar, hal itu sudah terlambat. Karena pesawat sudah sampai di tempat transit di mana mereka akan menurunkan 6 napi yang salah satunya adalah petugas polisi, di mana Cameron menyembunyikan recorder di dalam sakunya agar para petugas menyadari bahwa pesawat itu sudah dibajak. Cyrus pun menyamar sebagai polisi dan menurunkan 6 napi, di mana ada tambahan napi lagi yang ikut dalam pesawat mereka yang ternyata adalah rekan-rekannya Cyrus sekaligus sudah mengetahui rencana pelarian tersebut. Salah satu napi baru pun langsung masuk kokpit untuk menjadi pilot, di mana dia membongkar alat pelacaknya dan menyuruh salah satu napi untuk memindahkan pelacak tersebut ke pesawat yang ada di sana. Dan saat semua napi pindahan sudah dimasukkan pesawat, ternyata ada satu napi lagi yang ikut dalam pemindahan tersebut, di mana napi tersebut dibawa dalam sebuah mobil khusus yang mendapat perlakuan khusus karena dia adalah Garland Grease, seorang psikopat sekaligus pembunuh berantai yang pernah membunuh 30 orang sekaligus dengan sangat-sangat sadis. Dan itu cukup membuat Cyrus dan kawan-kawan terkejut. Saat petugas pemeriksaan sudah pergi, salah satu polisi pun memberontak di mana recordernya jatuh dan membuat mereka sadar bahwa pesawat tersebut sudah dibajak. Tapi lagi-lagi itu semua sudah terlambat karena pesawat tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh Cyrus dan kawan-kawan. We've got a situation here, sir. Somebody better call the marshals off. Dengan cepat mereka pun lepas landas, bahkan salah satu anak buah Cyrus yang sedari tadi membantu pun terpaksa ditinggalkan karena polisi sudah mengejar mereka. Beralih ke si Vince yang terlibat perdebatan dengan si agen DEA, di mana si agen ingin agar pesawat tersebut dikejar dan ditembak langsung. Namun hal itu mendapat pertentangan dari Vince yang peduli dengan beberapa napi dan sebagian orang yang tidak bersalah. So, what do we do now? Kembali ke pesawat, Cyrus pun menyuruh Nathan untuk melepaskan Garland dari kurungannya, di mana Nathan nampak ragu untuk melepaskan sang psikopat paling berbahaya di dunia. Namun saat penutup wajahnya dilepas, ternyata Garland memiliki wajah yang tidak menyeramkan sama sekali. Cameron sendiri memanfaatkan kepercayaan Cyrus untuk mengetahui kemana tujuan mereka selanjutnya. Dan setelah mendapat informasi kemana mereka pergi, Cameron hanya tinggal mencari cara untuk memberitahu pihak berwajib tentang tujuan mereka pergi. Warner Airfield, Poe, middle of nowhere. That's our rendezvous point. Cameron pun kembali duduk bersama Mike yang terlihat kesakitan karena perlu kalian tahu bahwa Mike ini mengidap penyakit diabetes, di mana dia harus mendapat suntik insulin untuk meredam penyakitnya tersebut. Tak lama mereka pun melihat ke arah Gary yang memperhatikan mereka berdua sedang ngobrol, yang pastinya membuat kalian semua penasaran dan saya juga perihal seberapa berbahayanya dia sampai-sampai ditakuti oleh para penjahat. Hi, Garland. Beralih ke Cyrus yang mendapat masalah dengan roda pesawat, di mana dia menyuruh Nathan untuk memeriksa. Namun karena ingin menggawaikan si Cameron, Nathan pun meminta Cameron untuk menemaninya memeriksa ke bawah.
Dan saat sudah di bawah, mereka pun terkejut karena di sana ada jasad anak buah Cyrus yang ditinggal tadi yang ternyata menyangsang di lubang roda pesawat. Nathan pun menyuruh Cameron untuk membuang jasadnya, di mana dia sendiri ingin mengecek beberapa barang penyimpanan. Dan ketika Nathan sedang sibuk sendiri, Cameron pun berinisiatif untuk menuliskan pesan khusus kepada Vince, sekaligus menuliskan kemana tujuan mereka, agar saat jasadnya dijatuhkan, mereka yang di bawah bisa membaca pesannya tersebut. Jasad tersebut pun jatuh bebas dan mendarat tepat di sebuah mobil yang membuat sebuah kecelakaan beruntun. Selesai memeriksa bagian bawah pesawat, Cameron pun dihadang oleh Billy yang mulai curiga dengan identitas Cameron. Namun karena memiliki alasan yang cukup lihai, Billy pun percaya begitu saja. Hingga saat Nathan mengatakan bahwa di bawah ada kotak penyimpanan barang-barang, Billy pun memutuskan untuk memeriksanya, di mana Cameron mulai khawatir tentang identitasnya yang bisa saja terbongkar. He's a fount of misplaced rage. Beralih ke si Vince yang menemui istri dan anaknya Cameron untuk bertanya tentang kehidupan pribadinya, sekaligus meyakinkan siapa sebenarnya si Cameron ini. Dan saat Vince sudah mengetahui bahwa Cameron orang baik dan masuk penjara gara-gara membela istrinya, Vince pun semakin yakin bahwa Cameron bisa jadi kesempatan emas untuk menghentikan pelarian Cyrus dan kawan-kawan. To be a pretty strong reason to keep me on that plane. Tak lama muncullah asistennya yang memberitahukan bahwa ada sebuah pesan dari mayat yang jatuh dari langit, di mana Vince akhirnya mengetahui lokasi kemana pesawat pergi. Hingga saat dia menelpon si agen DEA, dia dan pasukannya tetap kekeh untuk mengikuti navigasi pelacak di pesawatnya yang kita tahu sudah diletakkan di pesawat lain. Dan saat Vince tidak mendapatkan helikopter untuk pergi ke lokasi pemberhentian pesawat, dia pun teringat dengan mobil sport mahal milik si agen DEA dan memutuskan pergi ke sana menggunakan mobil mahalnya itu. Kembali ke pesawat, di mana Billy akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Cameron Fu, dan tiba-tiba muncullah Cameron yang langsung menyerangnya hingga perkelahian pun tak terelakkan. Dan sebagai mantan militer dengan kemampuan mematikan, Cameron bisa dengan mudah mengalahkan dan membuat si Billy tewas. Cameron pun kembali ke atas dan kembali ke tempat duduknya, di mana Grayling mengetahui bahwa Cameron sudah membunuh Billy. Secara dia adalah seorang psikopat yang sangat peka terhadap situasi seperti ini. Dan yang menarik adalah Grayling hanya duduk manis tanpa berbuat apapun di pesawat tersebut. Murdering 30 people, semantics or not. He's insane. Vince sendiri sampai di lokasi lebih dulu, di mana dia langsung bersembunyi di tempat aman. Dan tak lama muncullah pesawat para napi yang mendarat darurat dan hampir saja menabrak sebuah tangki gas. Cyrus dan kawan-kawan pun turun dengan membawa 3 sandera yang merupakan para polisi pengawas. Dan saat Nathan akan membunuh mereka bertiga, Cameron pun datang dan melarang Nathan melakukan itu dengan alasan mereka masih bisa berguna untuk rencana selanjutnya. Dan hal itu mendapat persetujuan dari Cyrus. Was right. We're going to plan B. Tujuan mereka mendarat di sana adalah untuk mengisi bahan bakar dan mengambil persenjataan, di mana Cyrus dan kawan-kawan mencoba untuk menggali tanah agar pesawat bisa lepas landas. Dan sementara yang lain menggali, Grayling terlihat berjalan dan melihat seorang gadis kecil sedang bermain sendiri, dan entah apa yang akan dilakukannya. Cameron pun izin kepada Cyrus untuk mencari bahan bakar, di mana sebenarnya dia akan mencari alat komunikasi yang justru dia malah diserang oleh 3 warga lokal yang ada di sana. Beruntung ada Vince yang menyelamatkannya, di mana Cameron akhirnya bisa melumpuhkan ketiga warga lokal tersebut. Vince pun mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan istri dan anaknya, tapi Cameron tetap tidak akan pergi sebelum menyelamatkan Mike dan para petugas yang disandra. Hingga saat para pasukan polisi dan militer sudah mendekat, Cyrus dan kawan-kawan pun menyusun rencana untuk membantai para pasukan tersebut. Dan saat yang lain sedang berperang, Machete pun dengan santainya masuk ke dalam pesawat untuk memperkosa si petugas wanita, di mana Cameron tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si wanita dari pengencerotan yang akan dilakukan si Machete ini. Setelah Cyrus dan kawan-kawan berhasil lepas landas, kita akan melihat mobil si agen DEA ikut terbawa oleh sebuah tambang dan jatuh ke permukaan yang membuat mobil mahalnya ringsek.
Kembali ke pesawat di mana mereka terlihat sangat senang karena tinggal selangkah lagi untuk menuju kebebasan, yang mana di situ ada Graylen yang sudah duduk manis di sana. Tak disangka, Nathan pun menemukan surat dari putrinya Cameron di kotak penyimpanan, di mana akhirnya Cyrus mengetahui hal tersebut dan mengancam akan membunuh si petugas wanita. Dan saat Cameron akan mencegahnya, Mike pun bangun dan mengaku bahwa dialah pemilik kotak tersebut. Cyrus pun langsung menembak Mike dan tiba-tiba datanglah dua helikopter yang mana itu adalah Vince dan si agen DEA yang langsung menembaki pesawat mereka. Dan saat semua orang kepanikan, Graylen tetap duduk manis seolah tak merasakan takut sedikit pun akan situasi tersebut. Melihat situasi ini, Cameron pun bangkit dan langsung menyerang anak buah Cyrus, di mana dia menuju ruang pilot untuk menghubungi si agen DEA agar menghentikan tembakannya. Don't you do it! Don't shoot! Don't fire. Sempat akan menembaknya dengan rudal, Vince pun mengatakan bahwa Cameron adalah seorang teman yang berpihak pada mereka, sehingga si agen DEA tidak jadi meluncurkan rudalnya. Hold fire. Sir? I said hold fire! Dan saat Cyrus sudah sadar bahwa Cameron lah pengkhianatnya, dia sudah terlambat karena pintunya sudah terkunci dan tiba-tiba si petugas wanita mendagornya hingga Cyrus tak sadarkan diri. Akibat tembakan tadi, pesawat pun kehilangan bahan bakar sehingga mau tidak mau mereka semua akan mendarat darurat tepat di tengah kota Las Vegas. Oh, this is beautiful! Tak lama datanglah polisi dan tim medis yang langsung membawa para korban termasuk Mike yang ternyata masih hidup. Namun yang mereka tidak sadari, Cyrus dan Nathan ternyata kabur melalui pintu bawah pesawat dan mencuri mobil pemadam kebakaran untuk kabur dari sana. Beruntung hal itu berhasil diketahui oleh Cameron dan Vince yang langsung mengejar Cyrus menggunakan motor polisi. Terjadi kejar-kejaran menegangkan di antara mereka, di mana Cameron nekat loncat dan naik ke mobil pemadam, dan saat mereka berdua bertarung, Cameron pun berhasil menang dan memborgol Cyrus pada mobil pemadam tersebut. Alhasil saat mobil semakin tidak terkendali, Cyrus pun menabrak sebuah jembatan layang dan terlempar pada sebuah mesin penghancur batu dan harus tewas mengenaskan dengan kepala yang hancur. Setelah semua berakhir, Cameron akhirnya bisa bertemu langsung dengan istri dan anak yang belum pernah ditemuinya dan hidup bahagia dengan keluarga kecil mereka. Untuk Graylen, entah apa peran dan kontribusinya selama ini, namun dia merupakan satu-satunya napi yang berhasil kabur dan muncul kembali di sebuah kasino untuk mengakhiri film ini. Yes, he does. Tamat ending yang membagongkan.